Halo semuanya, lanjut lagi ya. Kita akan lanjut bahas masih soal SPTN juga. Ini tetap masih yang soal tahun 2009, karena tipenya seperti saya bilang kemarin sebelumnya, ada 3 tipe. Yang sekarang ini kita akan bahas yaitu tipe yang 176. Oke, ini bagian part yang pertamanya dulu ya, karena kan setiap ujian SNMPTN itu dia digabung dengan beberapa mata pelajaran dan kimianya itu ada 15 soal. Jadi kita bagi 3 part aja. Oke, kita mulai aja ya. Ini soal yang ke-46. Unsur M memiliki nomor atomnya 20 proton. Bukan nomor atom, memiliki protonnya itu adalah 20 dan X itu memiliki protonnya 35. Oke, berarti ini ada dua unsur ya. Berarti ini M. Oke, teman-teman ingat lagi ya sebelumnya nih. Ini kan unsurnya ada X, ini Z, ini A, ya kan? Z ini adalah nomor atom, ya kan? Dan nomor atom ini menunjukkan jumlah proton sama juga jumlah elektronnya. Jadi jika disebut di sini adalah jumlah proton, berarti itu sama aja dengan nomor atomnya atau jumlah elektronnya. Oke? Berarti ini 20, sedangkan kalau X dia 35. Oke, berarti kita buat konfigurasinya. Oke, ini bisa kita buat konfigurasinya dengan menggunakan kulit aja ya. Ini dia 2882. Oke, berarti nanti elektrovalensi yang kita pakai adalah yang dua ini. Oke deh, kita buat yang subkulitnya juga, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Oke, berarti nanti yang terakhirnya adalah ini, S. Ini berarti kalau menggunakan kulit ya, 2, 8, 18, ini 28, berarti 7, elektron valensinya 7. Kalau menggunakan subkulit berarti 1s2, 2s2, 2p6. Ingat ya, kalau dia menggunakan subkulit ada aturannya. Jadi harus diisi dulu yang paling terendah. Ini udah berapa? 10, 20. Setelah 4s berarti 3D ya, yaitu 3D 10. Ini 10, 20, 30, baru 4P. 4P berapa? Oke. Setelah 4P, 4P6, baru berapa nih? Ini 10, 20, 30. Oh ya, sorry, kita maunya 35 ya. Kalau tambah 6 berarti udah 36 berarti. Oke, ini berarti 5. Oke, berarti nanti subkulitnya itu ini 4S sama 4P. Oke, sama ya, sama-sama elektron valensinya 7. Oke, jadi elektron valensi ini yang digunakan untuk berikatan. Teman-teman ingat lagi, kalau dia elektron valensinya itu 2, berarti dia lebih gampang ngapain elektron? Oke, lebih gampang untuk melepaskan elektron, berarti dia menjadi M2+. Kalau dia melepaskan elektron, lebih gampang melepaskan elektron ya, dia adalah logam. Sedangkan ini elektron valensinya adalah 7, berarti supaya dia seperti gas mulia, berarti dia lebih mudah menangkap elektron. Berapa elektron yang ditangkap adalah 1, karena kan ini udah 7. Berarti nanti ini adalah X-min. Oke, kalau dia lebih gampang menangkap elektron, berarti dia adalah non-logam. Oke, teman-teman ingat lagi, jika ada unsur yang berikatan logam dengan non-logam, berarti katanya ikatan apa? Oke, pintar. Berarti ini adalah ikatannya ikatan ion. Oke, ini udah ada ionnya M2+ dan ini M+. Berarti untuk membentuk ikatannya gini. Jadi M2+ dengan X-min. Oke, angkanya ini, jadi muatannya ini kan 1 nih yang kita pakai. Oke, jadi angka 2 ini muatan lawannya akan menjadi indeks temannya kayak gini. Oke, jadi nanti ini yang terbentuk adalah M, ini kan 1 ya, 1 nggak perlu tulis, X, ini kan di bawahnya 2. Jadi nanti senyawa yang terbentuk adalah MX2. Jadi jawabnya ini adalah yang B. Oke, gampang kan? Kalau teman-teman udah ngerti konsepnya. Oke, sedangkan kalau ikatan kovalen itu, ini kita review dikit ya. Kalau ikatan kovalen itu dia terbentuk dari sesama unsur yang sifatnya sama-sama non-logam. Oke, jadi sama-sama non-logam. Jadi kalau dia sama-sama non-logam berarti sama-sama membutuhkan ya. Kalau dia sama-sama membutuhkan berarti dia sharing elektron. Jadi saling memberikan. Oke, teman-teman ingat lagi bahwa elektron kovalen itu dibagi menjadi 3, ya kan? Kalau dia sama-sama memberikan 1, dia akan berikatan tunggal.
Kalau sama-sama memberikan 2 elektron, berarti dia berikatan rangkap 2. Kalau sama-sama memberikan rangkap 3, kalau sama-sama memberikan 3 elektron, berarti akan terbentuk rangkap 3. Kayak gitu. Oke, sedangkan ada jenis yang lain, yaitu jenis ikatannya, yaitu kovalen koordinasi. Oke, namanya aja udah kovalen, berarti dia sharing elektron. Tetapi di sini ada bedanya. Kalau ini kan dia harus sama-sama ngasih nih, ya kan? Jika satu unsur ngasih satu, yang lainnya juga ngasih satu. Jadi harus fair, harus adil. Sedangkan kalau kovalen koordinasi ini, itu adalah unsur yang dipakai bersama berasal dari salah satu unsur. Makanya kalau kovalen koordinasi simbolnya adalah tanda panah. Jadi tanda panahnya itu dari arah yang memberikan ke arah yang diberikan. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi soal berikutnya, yaitu soal 47. Ini tentang gaya termolekul ya. Oke, katanya titik didih NH3 itu lebih besar dari pH3. Alasan yang paling tepat untuk menjelaskan fakta ini adalah yang mana? Oke, maaf ya, ada berisik suara motor lewat. Oke, maklum. Oke, ini itu katanya alasan paling tepat yang mana ya? NH3 lebih bersifat kovalen dibandingkan NH3. Ini bukan alasan yang benar, karena kalau kita gambarin ya, oke, gini ya. N itu, oke, ini sangat lebih teman-teman jika hafal golongan 1, maksudnya golongan A, itu sangat membantu teman-teman untuk mengerjakan soal kimia. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mendengarkannya hari ini, atau misalnya belum dekat ujian SNMPTN, kalau bisa dicicil aja untuk menghafal golongan A-nya. Kayak gitu ya. Oke, seperti ini kan nggak diketahui nih nomor atomnya berapa. Kalau misalnya diketahui nomor atomnya, oke lah teman-teman bisa buat konfigurasi, tahu dia golongan berapa. Tetapi kalau seperti ini nggak dikasih tahu nomor atomnya, kita tahu dari mana dia golongan berapa? Nggak tahu, kecuali kalau kita udah hafal. Kayak gitu. Oke, berarti N itu adalah golongan 5, berarti elektron yang dipakai berpasangan ada 5 ya. Oke, ada 5, berarti nitrogen itu dia membutuhkan elektron, berarti dia non-logam. Hidrogen itu juga membutuhkan elektron, berarti dia ikatan kovalen. Oke, kalau kita buat gambarnya nanti dia seperti ini. Jadi dia punya 5 elektron ya. Ada 5, dia berikatan dengan 3 atom H. Ini dia. Ya kan? Yang H-nya udah duplet, sedangkan yang O-nya udah oktet. Sedangkan kalau yang P juga dia termasuk ke dalam golongan 5. Berarti dia sama di bentuknya nih seperti yang nitrogen. Ya kan? Mempunyai 5, ini punyanya ini 5 ya. Ini ada H, di sini ada H, di sini ada H. Oke, sama kan bentuknya? Jadi kalau jawabannya itu NH3 lebih bersifat kovalen, ini jelas salah karena mereka sama-sama kovalen. Pasangan elektron bebas pada molekul NH3 lebih banyak dibandingkan N daripada pH3. Ini salah juga karena mereka sama-sama memiliki satu pasang elektron bebasnya. Oke, lihat ya. Yang disebut dengan pasangan elektron bebas itu yang kita perhatikan adalah pada atom pusatnya. Oke, dan pasangan elektron bebas itu adalah yang tidak berikatan dengan unsur yang lain. Itu yang disebut dengan pasangan elektron bebas. Jadi ini pasangan elektron bebasnya satu, ini juga ada satu pasang maksudnya. Berarti ini salah. Ikatan van der Waals antar molekul NH3 lebih kuat dibandingkan antar molekul NH3. Oke, kita skip dulu. Nih, NH3 lebih mudah terdisosiasi, enggak juga karena dia sama. Oke, ini antara C sama D, ini ada sedikit keraguan ya. Nanti coba teman-teman cek dulu. Saya nggak tahu ini artinya gimana, nanti kita sama-sama bahas dulu ya. Jadi ikatan van der Waals antar molekul NH3 katanya lebih kuat dibandingkan kalau pH3. Oke, kita cek ini. Kalau ikatan van der Waals itu terbentuk antara molekul sesama nonpolar. Oke ya, sesama nonpolar. Nonpolar ketemu dengan nonpolar, atau karena kan dia van der Waals itu ada 3, ada yang terinduksi, ada yang dia karena polar-polar, ada terinduksi, ada terimbas kayak gitu, tetapi dia terbentuk dari non-polar kayak gitu. Tapi kalau dia misalnya ini kan non-polar nih, ini polar atau non-polar? Oke, teman-teman perhatiin, kalau dia polar, oke, jadi elektron yang ada pada atom pusat, kalau dia polar ya, itu dia memiliki momen dipolnya, seperti ini. Ini kan kalau kita gambarkan ya, ini N, ini H, ini H, ini H. Siapa yang lebih elektronegatif? N daripada H. Yang N dong. Ya kan? Berarti elektronnya ketarik ke arah N.
ya kan? Ini dia simetris. Tetapi ini merupakan polar. Kenapa dia polar? Karena ada elektron bebas. Jadi ini yang menentukannya. Sama ini juga, ya kan? Nah, kalau kita buat juga bentuknya sama seperti yang tadi. Jadi kalau kita lihat, karena gini, kepolaran itu dilihat dari elektronegatifannya. Jadi elektron, ini kan elektron pakai bersama ya. Jadi elektron yang dipakai bersama ini itu ketariknya ke unsur yang memiliki keelektronegatifan lebih besar. Ya kan? Jadi P ini dia lebih elektronegatif dibandingkan dengan H. Ini dia elektron valensnya 5, ini 1. Berarti lebih gampang menarik yang 5 dong, ya kan? Makanya ini ketariknya ke P, ini juga ketariknya ke P, ini ketariknya ke P. Kalau dia bentuknya seperti ini simetris, non-polar. Tetapi karena ada elektron valensi bebasnya, ini dia merupakan ikatannya adalah polar. Oke, jadi kalau di sini kayaknya nih salah deh yang C-nya, ya kan? Karena katanya ikatan van der Waals. Satu lagi, kalau ikatan van der Waals, kalau ikatan van der Waals itu dia biasanya dilihat dari nilai MR-nya. Kalau nilai MR-nya dia lebih besar, berarti dia titik didihnya, titik didihnya juga lebih besar. Jadi kita cek ya. Nitrogen itu nomor atomnya, AR-nya adalah 14. Di sini ada 3, berarti MR-nya dia itu adalah 17. Sedangkan kalau fosfor itu 31 MR-nya. Ini ada 3 atomnya, berarti dia 34. Lebih gede ini dong. Seharusnya kalau berdasarkan dia van der Waals, ini yang lebih besar. Tapi itu salah. Kalau menurut saya, nanti teman-teman cek lagi nih, kalau misalnya ada salah nanti tinggal di komen aja. Kalau menurut saya, jawabannya ini adalah yang D, yang lebih tepatnya. Kenapa? Nih, jadi NH3 ini dia memiliki yang namanya ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen itu dia lebih besar titik didihnya dibandingkan dengan gaya van der Waals. Gini. Jadi ikatan hidrogen, teman-teman perlu ingat ya, ikatan hidrogen itu terbentuk antara unsur N dengan unsur yang lainnya. Ini antar molekul ya, dengan unsur, bukan N, H, H dengan unsur NOF. Jadi unsur yang memiliki keelektronegatifan. Jadi nanti misalnya nih, kalau yang memiliki gaya van der Waals, ikatan titik didih ya, misalnya gini, ikatan hidrogen. Jadi ini ada ikatan NH3 nih. Terus ini yang disebut dengan ikatan hidrogen ya. Ini kan molekulnya 1. Jadi ikatan hidrogen itu adalah antar molekul. Ini molekul yang kedua. Jadi ini terbentuk ikatan hidrogen jika N yang ini dia berikatan dengan H yang ini. Ini yang disebut dengan ikatan hidrogen. Dan ikatan hidrogen ini titik didihnya lebih besar daripada gaya van der Waals. Ya teman-teman ya, bisa ngerti ya. Berarti ini jawabnya adalah yang D. Lanjut lagi. Ke soal 48. Jika 204 cuplikan bauksit, rumus bauksitnya ini diketahui MR-nya direduksi sempurna. Sehingga pas waktu dia direduksi, dia menghasilkan AL-nya itu seberat 54 gram. Yang ditanya berapa persentasenya AL ini, bauksit ini di dalam cuplikannya. Kalau ditanya persentasenya AL kan tinggal gampang aja kan, berarti 54 dibagi ini gitu. Tapi yang ditanya adalah persentase dari Al2O3 nih, yaitu bauksit ini. Teman-teman gini. Kalau misal ya, ini teman-teman lihat nih. Kalau kita mau cari massa atau persentase deh. Persentase ya. Kalau kita mau cari persentase unsur, ya kan, dalam suatu cuplikan, berarti gini kan, berarti jumlah atomnya unsur ini, ya kan, jumlah atom dikali dengan AR-nya, gitu ya, per MR-nya dikali massa senyawa, gitu kan. Kalau kita mau cari persennya, ini kalau misalnya untuk mencari massanya, bukan persentase ya, ini untuk mencari massa unsurnya. Berarti sekarang kita harus cari massa senyawanya dalam cuplikannya, maksudnya dalam yang didapatkan. Berarti untuk caranya kita tinggal balikin aja. Berarti untuk mencari massa bauksitnya yang Al2O3 ini itu sama dengan MR-nya dibagi, ini dia. Jadi rumusnya dibalik aja gitu. Jumlah atom
dikali dengan AR-nya. Dikali, ini pindah ruas nih, berarti massa unsurnya. Gitu, oke? Jadi kita cari dulu nih massa Al2O3 ini berapa. Oke, MR-nya diketahui adalah 102. Di sini yang diketahui adalah massa AL ya, berarti kita cek AL-nya di sini berapa? Ada 2 ya, berarti 2 dikali AL itu adalah 27, dikali massa AL yang diketahui adalah 54. Oke, ini yang kita cari. Berarti ini berapa nih? Ini kan 27 dikali 2, 54 ya? Nah, ini bisa coret, berarti massa Al2O3-nya adalah 102. Oke, 102 gram. Yang diminta adalah persentasenya. Berarti kalau cari persentasenya, berarti massa yang ini dibagi dengan massa cuplikannya. Iya dong, ya kan? Berarti 102 per 204, ini persentase ya, persentase Al2O3 dalam cuplikannya. Dikali dengan 100%. Kayak gitu kan? Ini ke sini kan setengah nih, ya kan? Setengah dari 100 berarti 50%. Berarti ini jawabnya adalah yang C. Oke, gampang kan? Jadi teman-teman jangan pusing dulu, lihat dulu nih soalnya. Kalau teman-teman udah tahu rumus yang ini, nah berarti kita mau cari massa dari senyawanya, ya udah tinggal balikin aja. Jadinya rumus yang ini, kayak gitu. Oke, next soal nomor 49. Sejumlah 2,24 liter gas CO2 pada STP dialirkan ke dalam, berarti ini ada reaksi ya. Karbon dioksida katanya direaksikan dengan kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida rumus kimianya apa? Lagi-lagi kalau misalnya teman-teman kalau udah bisa tata nama lebih gampang lagi. Karena ini banyak nih dari sekian soal ya yang kita bahas gitu ya SNMPTN, dia kebanyakan nggak dikasih tahu nih rumus kimianya, cuma nama. Jadi teman-teman mulai dari sekarang kalau mendengarkan video ini dari sekarang ya sebelum dekat SNMPTN mulai menghafal yang namanya atau mulai belajar deh tata nama kayak gitu ya. Terus hafal unsur-unsur golongan A gitu itu sangat membantu. Oke, jadi kalsium hidroksida itu rumus kimianya adalah CaOH 2 kali. Oke, di sini katanya sehingga terjadi reaksi sempurna menghasilkan endapan kalsium karbonat CaCO3. Ini hasil sisanya adalah H2O. Ingat selalu kalau ada persamaan reaksi kita harus setarakan. Oke, di sini CA-nya 1, ini 1, O-nya di sini 1, C yang sama, oke ya. Sekarang kita hitung jumlah atom H-nya di sini udah ada 2, O-nya deh, di sini O-nya 2, ini 2, 4, ini 3, O-nya, oke udah sama ya. Oke, di sini diketahui bahwa yang dihasilkan itu, bukan dihasilkan, sorry. Sejumlah 2,24 gas CO2. Ini yang diketahui nih, yaitu 2,24 liter. Perhatikan dia dalam keadaan STP. Kalau diketahui volume dalam keadaan STP, berarti kita dapat, pintar, dapat molnya. Berarti dibagi dengan 22,4. Berarti ini 0,1 ya, karena cuma pindah ruas aja 1. Terus setelah itu, setelah kita dapat nilai molnya, baru kita lanjutin dengan apa? Yang diminta itu kan adalah CaCO3 ya. Berarti kita pakai perbandingan koefisien. Ingat, kalau dalam persamaan reaksi kimia, jika salah satu dari senyawanya itu dalam persamaan reaksi kimia diketahui nih, misalnya diketahui molnya, diketahui jumlah entalpinya, atau diketahui misalnya apalagi ya gitu, bisa kita cari unsur yang lain atau senyawa yang lain yaitu dengan perbandingan koefisien. Dan nih, kalau yang diketahui itu dalam persamaan reaksi itu ada 2, ya, ada 2 mol senyawanya, itu berarti harus menggunakan reaksi pembatas. Supaya kita tahu unsur atau senyawa mana yang akan kita gunakan sebagai reaksi pembatasnya. Ya. Jadi, ini molnya, berarti kita harus tahu dulu berapa mol CaCO3. Perhatikan, ini kan tadi reaksinya kita harus tarain ya. Ini koefisiennya 1, ini 1, berarti jumlah molnya juga sama dong. Ini molnya berarti 0,1 mol. Kita di sini mau nanya adalah berat endapan, berarti itu massa, ya kan? Berarti untuk mencari massa, ada mol berarti sama dengan mol dikali dengan MR-nya. Molnya adalah 0,1, kita hitung sekarang MR-nya. CaCO3 berarti Ca itu dia 40. Di sini CaCO3, C itu adalah 12, O-nya ada 3. 3 dikali 16 berarti berapa nih? 8, 1, 48 ya.
48. Oke, 2 tambah 8, 10, 0, 1, 5, 6. Oke, 100. Berarti ini dikali 100. Berarti 0,1 dikali 100 adalah 10. Oke, jadi jawabnya adalah 10 gram. Oke, gampang kan? Nah, ini dia. Lanjut lagi. Kalor pembentukan dari CO2 H2O, di sini diketahui kalor pembentukan ya. Berarti kalor pembentukan itu, teman-teman, ini termokimia ya materinya. Berarti kalor pembentukan kan delta HF ya. Jadi di sini diketahui delta HF H2O, delta HF dari CO2, dan delta HF dari apa nih? Propana ya. Diketahui masing-masingnya ini cuma simbolnya aja ya. Jadi nggak diketahui angkanya. Jadi masing-masing katanya H2O itu adalah yang X, CO2-nya adalah yang Y, sedangkan propananya adalah yang Z. Oke. Yang ditanya pembakaran. Oke, pembakaran sempurna menjadi CO2 dan H2O. Oke, kalornya berapa? Berarti yang akan kita cari gini. Ini berarti dengan pembentukan delta HF ya. Berarti kita cari delta H-nya. Kalau dia ada pembentukan, berarti untuk mencari delta H-nya adalah sigma dari produk dikurang sigma reaktan. Oke, hati-hati ya. Jika ada dapat seperti ini, ada diketahui di soal nilai delta HF, berarti rumus untuk mencarinya delta-nya adalah yang ini. Jadi jangan kebalik. Tapi kalau misalnya ini kebalik ya, jadi sigma reaktan dikurang produk, itu kalau di soal ada ikatannya seperti ini. Jadi ikatan C dengan C diketahui nilainya, ikatan C dengan H diketahui nilainya, itu berarti rumusnya kebalikan dari sini. Oke, berarti kita sekarang buat reaksi pembakaran dulu ya. Jadi C3H8 direaksikan dengan oksigen. Ingat ya, reaksi pembakaran itu dengan oksigen. Di sini diketahui bahwa dia sempurna, berarti dia menghasilkan CO2 dengan H2O. Ingat selalu, kalau kita ada persamaan reaksi, kita harus setarakan. Ini C-nya ada 3, berarti di kanan juga sudah 3, berarti dikali 3. Ini hanya ada 8 nih, ya kan? Berarti ini ada 2, berarti ini dikali 4. Sekarang kita hitung jumlah O-nya. Di sini O-nya ada berapa? 3 dikali 2, 6 ya. Di sini 4 kali 1, berarti 4. Total di sini 10. Berarti ini ada 2. Supaya dia 10, berarti ini dikali 5. Oke? Baru kita hitung nilainya. Berarti ingat ya, tadi yang produk sigma produk dikurang dengan reaktan. Berarti sekarang kita masukin nih. Yang produknya dulu. Yang produknya kan ada CO2. CO2-nya sebanyak 3. Oke, berarti 3 delta HF-nya si CO2 ditambah H2-nya ada 4. Berarti 4 delta HF-nya H2O. Ya kan? Terus dikurang, oke, di sini ada 1 nih. 1 delta HF-nya si C3H8. Oke. Oksigennya gimana gitu? Oke, oksigennya gini. Jadi kalau dia molekul unsur atau unsur, itu nilai delta HF-nya itu sama dengan 0. Oke, jadi nggak perlu dihitung. Jadi kita masukin nih, 3 dikali nilai delta HF CO2 tadi adalah Y, berarti 3 kali Y, ditambah 4 dikali H2O tadi adalah X, oke, berarti ini dalam kurung, dikurang, sedangkan yang propananya adalah yang Z. Oke, berarti hasilnya adalah 3Y ditambah 4X dikurang Z. Hasilnya yang mana nih? 3X ditambah, hati-hati ya, ini nih, oke? Yang 3Y-nya, 3Y. Nah, ini jawabnya yang A yang paling tepat. Kalau teman-teman jawab yang B, ini salah, karena yang X-nya itu dia ada 4. Oke, jadi jawabnya adalah yang A. Oke, demikian dulu pembahasan kita untuk part yang pertama ini. Kita lanjut lagi nanti untuk part yang keduanya. Oke, saya mohon sama teman-teman supaya untuk bisa masuk ke universitas lebih tinggi, maksudnya masuk universitas negeri, harus banyak latihan mulai dari sekarang. Oke, jangan nanti udah pepet waktunya baru belajar. Oh, jangan. Oke, demikian dulu. Jangan lupa ya, saya mohon sama teman-teman semuanya di-share buat teman yang lainnya supaya teman yang lain juga bisa nih kita sama-sama merasakan bisa masuk universitas negeri kayak gitu. Dan juga jangan lupa please subscribe ya. Demikian dulu. Terima kasih.